Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nason di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan kembali membahas mengenai hubungan pikiran dengan kesehatan ya. Jadi pada dasarnya ada penelitian terbaru, jadi ternyata gangguan mental ya itu bisa menurunkan umur sampai 20 tahun. Ya, jadi misalkan harusnya tubuh kita ini kuat untuk sampai 80 tahun, tapi kalau kita mengalami gangguan mental itu bisa umur kita memendek sampai 20 tahun, itu penelitian terbaru. Ya jadi gangguan mental ini bukan selalu orang gila ya atau skizofrenia, tapi gangguan mental itu sangat banyak sekali ya, ada yang disebut dengan bipolar, ada yang disebut dengan PTSD dan lain sebagainya. Tapi yang saya akan bahas ini hubungannya dengan tentunya yang hubungan dengan kesehatan ya, yang yaitu adalah anxiety dan psikosomatik. Nah ini karena ini sangat berkaitan dengan penyakit asam lambung atau GERD ya. Jadi pada dasarnya banyak orang ya diperparah dari penyakit GERD itu pada saat terkena stres ya. Jadi stres, depresi itu sangat mempengaruhi kesehatan secara umum. Ya jadi saya akan baca ini dari salah satu buku ya, judul bukunya ini Membina Pola Makan dan Diet ya. Ini saya bacakan di sini. Sangat erat hubungan antara pikiran dan tubuh. Bila salah satu terpengaruh, maka yang lain ikut merasakan. Kondisi pikiran mempengaruhi kesehatan jauh lebih luas dari yang disadari banyak orang. Banyak dari penyakit-penyakit yang diderita manusia adalah akibat dari depresi mental, kesedihan, kegelisahan, rasa tidak puas, penyesalan yang dalam, rasa bersalah, ketidakpercayaan, semuanya cenderung merusak daya hidup dan mengundang kerusakan dan kematian. Ya ini saya ambil dari buku Membina Pola Makan dan Diet ya. Jadi pada dasarnya hubungan pikiran dan tubuh itu sangat erat. Ya, jadi kalau misalkan pikiran kita kacau itu pada dasarnya sangat berhubungan sekali dengan tubuh secara umum ya. Jadi di sini ada beberapa poin ya seperti depresi ya. Jadi depresi ini sangat mengganggu kesehatan ya. Bukan hanya depresi, dikatakan kesedihan yang mendalam. Jadi kalau teman-teman memanjakan rasa sedih ya yang tidak ada ujungnya itu pun sangat merusak kesehatan. Kegelisahan ya, jadi teman-teman harus belajar puas ya akan keadaan teman-teman yang saat ini, jangan banyak mengeluh ya. Nikmati saja yang teman-teman miliki saat ini ya, jangan nggak usah berpikir macam-macam. Rasa tidak puas ya, penyesalan yang mendalam. Jadi apabila teman-teman punya mungkin rencana yang tidak terjadi atau masa depan yang mungkin teman-teman ada cita-cita tidak tercapai, itu tidak perlu disesali ya. Jadi karena hidup kita terus berjalan teman-teman ya. Jadi itu tidak perlu terlalu dipikirkan. Ketidakpercayaan ya, jadi itu pun sangat membantu makin memperparah ya penyakit anxiety dan psikosomatik. Jadi teman-teman jangan terlalu negatif thinking ya, harus belajar positive thinking karena itu sangat berpengaruh kepada kesehatan. Jadi ada beberapa penelitian ya, banyak sekali ya orang yang cenderung stres atau depresi, ada gangguan lambung, orang yang cenderung menyimpan dendam biasanya terkena diabetes, itu ada penelitiannya ya. Jadi memang betul-betul pikiran-pikiran kita ini itu sangat berkaitan dengan tubuh. Nah, kadang-kadang penyakit timbul dan sering bertambah buruk karena hayalan. Ya, jadi inilah yang teman-teman anxiety dan psikosomatik sering alami. Ya, kalau misalkan kita rasa kedutan misalkan di dada, waduh, jangan-jangan sakit jantung ya. Misalkan kita ada kedutan di pinggang, waduh, jangan-jangan saya gagal ginjal. Misalkan pusing, aduh, jangan-jangan saya kanker otak karena penyakit apa lain sebagainya. Ya itu dihindari teman-teman ya. Jadi pada dasarnya itu betul-betul bisa bukan membaik tapi malah memperburuk ya. Pikiran-pikiran yang kita pikirkan yang belum terjadi, yang hanya dalam hayalan, itu pada dasarnya sangat memperparah ya, bukan memperbaiki teman-teman. Makanya saya sangat-sangat anjurkan jangan suka googling-googling, yaitu informasi di googling itu mereka kan misalkan sakit dada ya, tentunya salah satunya di situ ada gejala serangan jantung, itu pun akan memperparah ya, cemasnya teman-teman. Ya jadi kalau misalkan teman-teman sudah ke dokter, memang keputusan dari dokter misalkan
GERD atau asam lambung, ya udah pegang aja itu, jangan kita berspekulasi macam-macam, jangan-jangan kita kena serangan jantung atau apa, paru-paru dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus belajar positive thinking ya. Banyak orang yang cacat seumur hidup bisa sehat kalau saja mereka berpikir demikian ya. Jadi pada dasarnya kekurangan fisik kita itu jangan dimanjakan ya, jangan baring, ya, kita harus semangat ya. Jadi lakukan aktivitas seperti biasa asal jangan terlalu capek, asal jangan di luar kemampuan. Jadi teman-teman bagi penderita GERD, asam lambung, ya semua penyakit pada umumnya batuk empedu juga ya, jangan terlalu banyak baring-baring ya. Kita harus ada gerak, walaupun sedikit, jangan terlalu manjakan, "Aduh saya sakit," semuanya mau dilayani, nggak mau, apa namanya, nggak mau bekerja, nggak mau membantu misalkan bersih-bersih rumah, jangan seperti itu. Jadi teman-teman harus tetap aktif ya, tapi sekali lagi jangan sampai kecapean, jangan di luar kemampuan. Banyak orang yang membayangkan bahwa setiap gangguan kecil saja akan mendatangkan penyakit dan efek buruk timbul karena diharapkan. Banyak orang mati karena penyakit yang penyebabnya adalah hayalan belaka. Ya, jadi, eee jangan gangguan kecil, istilahnya memperburuk kita ya. Jadi misalkan kita rasa, "Aduh kayak ini kayak agak keringet dingin," terus kita udah berpikir berhayal macam-macam, "Waduh jangan-jangan saya mau kena jantung, mau meninggal." Nah itu nggak boleh dipikirkan seperti itu. Jadi kita harus belajar positif, kita tangani dengan baik, misalkan kita lagi kedinginan badannya, ya pakai baju hangat saja, pakai minyak kayu putih ya. Itu udah reda, atau kaki kita lagi dingin, ya pakai kaos kaki. Jadi segala sesuatunya itu nggak perlu dipikirkan, ditanggulangi saja. Nah, seperti itu. Banyak orang mati karena penyakit yang penyebabnya adalah hayalan belaka. Nah, itu. Jadi salah satunya pada saat Covid kemarin ya banyak yang sebenarnya tidak parah, tapi mungkin karena tegang, cemas, ya, waduh Covid ini membunuh. Akhirnya betul-betul bisa mematikan ya, padahal itu hanya pikiran kita saja. Jadi sekali lagi kita harus betul-betul menjaga pikiran kita, harus selalu positif. Semangat, pengharapan, iman, kasih, semuanya meningkatkan kesehatan dan memperpanjang umur. Ya jadi mau teman-teman pola makannya sudah baik apapun, sudah apa, sempurna lah anggaplah udah makan sehat, tapi kalau teman-teman tidak semangat ya, nggak punya pengharapan ya, nggak punya iman ya, itu jangan harap teman-teman akan sehat ya, jangan-jangan akan berumur panjang. Jadi resep panjang umur itu ya, selain pola makan tentunya ya, selain olahraga, semangat, pengharapan ya, iman, kasih, semuanya meningkatkan kesehatan dan memperpanjang umur ya. Jadi kasih, jadi teman-teman ya harus, suka memberi ya, jangan suka menyakiti hati orang lain. Hatinya harus selalu gembira, ya itu pun sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Pikiran yang puas, semangat yang gembira merupakan kesehatan bagi tubuh dan kekuatan bagi jiwa. Ya, pikiran yang puas, makanya saya selalu katakan nikmati apa yang kita punya, ya. Kita bersyukuri ya apa yang kita punya, jangan kita memikirkan, aduh si tetangga kita udah punya mobil baru, punya rumah baru, punya baju bagus, nggak perlu berpikir seperti itu. Yang penting kita pikir, kita syukuri aja apa yang Tuhan berikan saat ini ya. Semangat yang gembira bagi tubuh dan merupakan kesehatan bagi tubuh dan kekuatan jiwa. Semangat yang gembira. Ya, jadi teman-teman harus selalu bergembira. Ya, jangan murung ya, di kamar, apalagi berita GERD, asam lambung, batuk empedu, murung-murung. Aduh, saya sakit nggak sembuh-sembuh. Apa namanya, diratapi penyakitnya. Harus semangat. Kita membantu orang lain ya, kita membantu orang lain, itu membuat hati kita gembira. Ya, itu ya. Hati yang gembira adalah obat manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Jadi hati yang gembira itu salah satu adalah obat terbaik ya. Jadi, bukan hanya teman-teman mantang makanan ya, jangan makan berlemak, jangan makan santan dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman tidak bisa menjaga pikiran ya, itu, bisa dibilang, percuma ya, karena bisa dibilang, 80-70% penyakit itu diakibatkan karena pola pikir. 30%-nya itu kira-kira dari pola makan ya, tapi dari apa, tentunya pola makan juga harus dijaga, tapi kebanyakan dari orang adalah pola makannya sudah baik ya, tapi tidak berusaha menjaga pola pikir, dipikirin masalahnya terus-menerus ya. Jadi bagi teman-teman, terutama ibu-ibu ya biasanya ya, yang apa-apa dipikirin jangan ya, jangan dipikirkan ya. Semuanya itu lepas kepada Yang Maha Kuasa ya. Harus selalu gembira, jangan murung-murung terus,
emosi dikontrol, jangan sedikit-sedikit marah. Itu pun sangat mengganggu kesehatan, menaikkan tekanan darah tinggi, membuat jantung kita berdebar-debar ya. Jadi itu teman-teman harus sangat-sangat menjaga ya. Perkuat amal ibadah ya. Jadi banyak berdoa ya. Sholat bagi yang muslim, berdoa bagi yang Kristen, banyak beramal, memberi kepada orang yang membutuhkan, itu menimbulkan kegembiraan, kepuasan ya pada diri kita. Jadi kita jangan jadi orang yang kikir juga ya. Jadi misalkan kita pun misalkan ekonomi pas-pasan, tapi kalau di Muslim mungkin ada yang disebut bersedekah ya. Jadi kita, kalau yang di Kristen mungkin ada yang disebut persembahan ya. Jadi kita jangan pelit ya, kita harus berikan ya. Itu memuaskan hati dan pikiran, dan itu juga menguatkan tubuh ya. Seperti itu. Tapi tentunya pola makan juga harus dijaga. Kenapa? Karena pola makan yang buruk pun itu merusak pikiran juga. Ya pada saat kita pola makan kita buruk ya, terus lambung kita misalkan tidak enak, pikiran kita pun jadi ikut cemas. Jadi keduanya saling melengkapi. Ya baik itu pola makan yang baik dan juga pola pikir yang baik. Jadi bisa dibilang penyakit diabetes, kanker. Kalau kanker itu orang yang suka menahan-nahan perasaan, biasanya itu terkena kanker. Ya, jadi mungkin teman-teman berpikir, kok si ini kena kanker padahal makannya sehat. Nah, itu orang yang suka menahan perasaan, orang-orang yang suka menyimpan dendam ya, kecenderungannya itu kena kanker. Bukan dendam ya, jadi mungkin kesal sama orang tapi dipendam. Nah, itu biasanya dan tidak bisa dia ungkapkan. Nah, itu biasanya secara umum ya, tidak semuanya, itu biasanya terkena kanker. Kalau misalkan diabetes itu bisa dari iri hati ya, dan juga dendam. Itu biasanya dari bisa terkena kecenderungannya diabetes. Kalau lambung ya itu stres, nah, depresi itu ke lambung. Ke liver pun ada lagi lain sebagainya, ginjal pun ada lagi yang lain sebagainya. Di luar kurang minum ya, di luar makanan berlemak. Jadi pikiran-pikiran kita ini yang kotor ini, yang jahat ini, itu sangat berpengaruh kepada kesehatan secara umum ya. Oke, sampai sini dulu bagi teman-teman ya. Bagi yang mau order arang aktif, bisa WA ya, atau konsultasi 0812 2026 9210. Jangan khawatir ya, arang aktif tidak ada efek samping ya. Ada yang nanya mengganggu paru-paru atau tidak? Tidak, arang aktif malahan bisa menyembuhkan bronkitis ya, asma, flek paru ya, pneumonia. Itu sangat membantu sekali dengan konsumsi arang aktif. Dan memang arang aktif kan diminum teman-teman, arang aktif tidak dihirup ya, sekali lagi ya. Jadi arang aktif tidak mengganggu paru-paru, malahan dia menyembuhkan paru-paru. Karena apa? Dia menyerap lendir-lendir itu, kotoran gas-gas itu atau toksin-toksin itu diserap ya, dikeluarkan melalui melalui BAB. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Di lain waktu saya akan membahas mengenai masalah yang lain. Oke, semangat selalu teman-teman.